Shalom, salam sehat, salam penuh semangat, dan pastinya saudara semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, dan setiap orang yang mau menerima Dia masuk dalam hatinya, dan Tuhan yang maha besar itu, Yesus namanya, mau tinggal di dalam diri kita, maka orang itu akan dirubahkan karakter, sikap hidup, ya. Ketika imannya sudah berubah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan bekerja di dalam diri seseorang tersebut, sehingga tubuhnya bukan tubuh jasmani yang selalu dikendalikan oleh kita, tetapi Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Tuhan yang mengendalikan rohani kita. Baik saudaraku, bersama channel Eli Salat kembali, di mana channel ini memberikan suatu kesaksian-kesaksian hidup, perjumpaan pribadi lepas pribadi, seseorang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang masih dalam mencari, ya. Tetapi di sini saya hadirkan kepada saudara yang kekasih, yang mencintai, senantiasa mengikuti channel Eli Salat, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, Australia. Apa kabar semuanya? Pastinya setia untuk mengikuti channel saya. Oke. Baik saudara, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Luar biasa apanya? Karena hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia suatu ciptaan yang baru, dan dia sudah hidup dalam Tuhan yang luar biasa. Luar biasa pengetahuannya, luar biasa dedikasinya. Pokoknya banyak hal yang Tuhan buat terhadap dirinya. Kita mau mendengarkan bagaimana sih, ya, seorang yang mempunyai suatu keimanan yang kuat waktu di imannya yang dulu, dan sekarang boleh terima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Shalom Pak Bani. Shalom. Mari Pak. Shalom. Kita ketemu di tempat yang bagus nih ya. Ya, indah sekali karena kita sekalian menikmati karya cipta Tuhan juga. Betul. Pak. Ya, di tempat ini. Di tempat ini Enak, sejuk, ya. Dan itu salah satu rasa syukur kita kepada Tuhan. benar. Kalau kita masih dapat menikmati berkat Tuhan, napas yang gratis, dan kita mempunyai panca indera yang sempurna, itu semua karena Tuhan. Betul. Ya. Saya sendiri meskipun lahir di Jakarta, baru pertama lo masuk ke situ. Baru pertama kali. Masuk ke dalam Taman Wow. Suropati ini. Waduh, luar biasa. Ini satu taman yang indah Pak, dikhususkan untuk kita, ya, refreshing lah sejenak. Betul, gitu ya. menikmati udara bersih ya. Ya, kalau mau cari udara sehat di tengah kota, ya di sini. Tapi pagi-pagi, ya. Ya, tapi lumayan lah. Lumayan lah, yang penting kan masih rindang, ketutup pohon-pohon. Iya, Pak Bani, betul sekali apa yang disampaikan, ya, bahwa saat ini satu saat yang luar biasa, saat terindah bersama Tuhan Yesus pastinya. Iya, betul Ya. sekali, puji Tuhan, Bu. Iya, kita mau dengerin nih Pak. Saya juga ingin mendengar bagaimana Bapak bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dulunya bagaimana sih latar belakang Bapak? Saya juga mau tahu aslinya dari suku mana nih Oh Pak? gitu, oke. Saya tuh orang Jawa ya, artinya almarhum ibu saya orang Jogja, bapak saya orang Semarang. Oh, masih Asli daerah Jawa juga. Iya betul, cuman saya emang dari lahir itu di Jakarta. Nama lengkapnya? Bani Birowo. Bani Biro. Wah, keren banget Pak namanya. Kayak orang darah biru. Oh gitu ya. Cokro Biro. Cokro Birowo. Bapak pertama kali itu pastinya kan dulu masih agama seberang ya Pak ya? Iya, dari lahir memang dari Satu agama keluarga seberang. itu ya? Iya, anak saudara semua agama seberang lah, nggak ada yang agama yang ikut Yesus tuh nggak ada satupun. Ya, ketaatannya itu sampai di mana Pak dalam beragama waktu itu? Waktu itu. Nah waktu itu sih memang saya dari lahir agama seberang. Nah, waktu kecil sempat juga ya dipanggil guru ngaji lah, seperti itu. Iya. Lahir, tumbuh, berkembang, besar di agama seberang. Tidak terpikirkan sama sekali Bu untuk terima Yesus. Karena bagi kita waktu itu kita udah penyempurna lah
Penyempurna ya. baru Iya. sempurna. Jadi ngapain kita mesti mundur ke belakang? Ya. Padahal udah sempurna ya. Iya, pikiran kita waktu itu Heeh. seperti itu. Iya, iya. Jadi ya hampir semua yang beragama dari seberang, kalau memang tidak dijamah oleh Roh Kudus, Mm-mm. saya rasa nggak akan mungkin berpindah. Iya. Sama sekali nggak mungkin. Iya kan. Karena kita memang udah didoktrin dari kecil lah mengenai Keagamaan agama ya. itu, bahwa itu adalah agama sempurna, menyempurnakan agama Iya. sebelumnya, seperti itu. Itu lebih. Iya, iya, iya. Lahir di tengah-tengah keluarga muslim Muslim. ya. Pastinya tantangannya sangat berat ya ketika Bapak menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Nah, itu kira-kira tahun kapan terjadi? Apakah Bapak ada yang memberitakan kabar baik itu atau Bapak secara pribadi menerima lawatan Tuhan? Oke, saya cerita dulu ya mungkin dari Ya. awal ya. Oke. Oke, Pak, silakan. Saya lahir besar dari agama seberang, itu ya. Saya waktu itu punya prinsip bahwa amit-amit lah gitu di Kristen. Auzubillah min jalit ya. Akhirnya saya mendingan mati ditabrak mobil daripada mati dalam menjadi seorang Kristen seperti itu. Saking fanatiknya Iya, itu ya. seperti itu. Iya, iya. Cuman ya pertumbuhan rohani saya semakin dewasa, semakin besar, tentu ada semacam kayak pergumulan atau pergejolakan Iya. seperti itu. Nah, mengenai keislaman saya, jujur aja keluarga saya itu bukan yang aliran garis keras, bukan, masih aliran yang toleransi lah, ya, masih menganut sistem itu. Iya, iya. Ya, mengapa saya kemudian sesuai dengan pertumbuhan rohani itu, terus kemudian makin kesini jujur aja, dulu sih Islam nggak seperti ini, bener nggak Bu? Iya, Ya, benar, betul. tidak ada demo-demo berjubah, Betul, seperti itu namanya. Terus dulu seingat saya juga bom seperti itu kan nggak ada ya. Masih inilah Masih belum jarang, santer belum seperti sekarang ya. Paling kalaupun ada ya perang-perang di Timur Tengah. Iya. Ya. Tapi sekarang ini kan Udah saya lihat terbuka semuanya. semua sampai udah udah transparan banget, kelihatan banget gitu loh ya. Iya, iya. Nah di situ saya mulai bertanya-tanya seperti itu. Bertanya-tanya kok bisa menghasilkan umat yang seperti itu, meskipun awalnya sih saya tetap punya keyakinan bahwa mereka itu salah pengajian, salah tafsir, mungkin mereka alirannya Islam yang sesat seperti itu loh, yang radikal itu. Padahal dasar pengajarannya itu habluminallah wa habluminanas ya. Harusnya. Tapi pada kenyataannya yang terlihat ya iya. banyak yang Banyak begitu. yang seperti itu, yang boleh membunuh. Ini golongan radikal itu ya. Yang radikal ya. Bukan, kita tidak bicara yang Iya, nasional. iya. Yang radikal itu kan halal darahnya, bahkan mereka rela membunuh banyak orang dan dianya jadi martir kan. Iya, iya. Saya pikir ini kalau kayak begini kan udah pasti bukan dari Tuhan lah mereka itu. Iya, betul Pak. Pemahaman seperti itu, iya kan? Padahal agama itu kan pemahaman Bapak tuh ya selalu harus mengajarkan yang baik kan. Betul, Gitu harusnya kan. seperti itu kan. Iya, iya. Betul loh. Nah terus ya saya terus terang mengalami pergolakan, bertanya. Ya jujur saya masih belum puas dengan kalau kita bertanya ke para ulama atau para ustadz kan. Iya. Ya mereka bilangnya itu salah penafsiran, salah pengajian. Islam harusnya nggak seperti itu. Mungkin ada benernya juga ya, Islam harusnya nggak seperti itu. Nah tapi saya tuh tipe orang yang kalau sedang fokus ke satu masalah atau subjek, pasti akan saya selidikin gitu loh Bu. Iya, Saya iya. cari tahu. Saya nggak puas dengan apa kata orang aja. Saya cari tahu, apalagi zaman sekarang kan internet terbuka. Iya, sudah di mana-mana sosmed sudah ini ya. Sudah terbuka. Artinya kalau kita mau cari kebenaran atau mencari sesuatu itu bisa lah kita akses. Iya. Asal kita harus pikiran kita harus netral dulu. Siap untuk menerima kebenaran meskipun mungkin awalnya kita marah ataupun apa seperti gitu ya Bu ya. Saya sering kali juga gitu Pak. Kadangkala ada orang mau sharing dengan saya tentang kepercayaan. Saya suka tanya dulu, tujuannya mau berdebat atau kita mau untuk saling sharing aja nih. Tapi kalau sudah mereka untuk berdebat, saya bilang nggak bisa. Karena sesuatu keyakinan itu tidak untuk diperdebatkan ya. Tapi kalau you mau mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan, ya inilah kami. Karena kami juga
memberitakan kabar baik. Betul. Injil itu kabar baik, kabar keselamatan. Jadi harus disampaikannya juga baik-baik. Terus saya juga Gitu, Pak. setuju tuh Bu Eli. Iya, Perdebatan saya juga nggak suka. Artinya gini, kalau memang dia mempercaya dengan apa yang dipercayain seperti itu, ya kita harus hargai juga. Gitu. Iya, Kita nggak iya, bisa iya. paksakan mereka kan. betul. Kecuali mereka mulai mencari tahu kebenaran, mencari tentang ajaran Kristus seperti apa. Nah, itu Iya. barulah kita bisa berikan pencerahan ke mereka. Tapi bukan untuk perdebatan. Perdebatan itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali nanti ada rasa emosi, rasa benci yang timbul nanti seperti itu. Akhirnya hancur. Iya, yang tadinya cuma hubungan teman, perdebatan Iya. bisa itu bukan teman aja, mungkin nama saudara, Betul. seperti itu. Gitu loh. Nah, Nah, ya. gimana? Lanjut deh. Nah, kembali lagi. Ya tadi saya terus bertanya, apa iya sih gitu. Mereka salah tafsir, salah pengajian atau salah apa gitu ya. Kalau cuman itu kan artinya mungkin cuman ada segelintir ya, 1, 2 atau anggaplah paling banyak 100 orang seperti itu. Tapi kan ini saya lihat ini global terjadinya. Iya. Yang radikal-radikal itu dan tidak ada di Indonesia aja ya, tapi hampir di seluruh dunia. Nah, puncaknya itu terjadi pada peristiwa 911 tuh. Itu kan sadis banget tuh. Iya. Ya kan? Betul. Pesawat nabrakin menara kembar di New York ya. New York. Ditambah lagi bom Bali, iya kan? Itu waduh, itu menurut saya udah pertama di luar nalar, 2 di luar rasa berkemanusiaan. Tapi event seperti itu masih saya tetap waktu itu tetap berpegang teguh sama keyakinan saya yang lama bahwa kaum radikal itu pasti mereka salah pengajaran lah, salah apa seperti itu. Saya tetap yakin. Tapi kalau nggak salah itu Pak, sebetulnya kalau seperti yang radikal itu mungkin ya, ini saya kurang tahu pasti. Ada di sisi lain ada ayat yang menyatakan seperti itu juga gitu. Nah, kemungkinan yang radikal itu mengikuti ayat ini bahwa betul, maaf kata seperti teroris itu ada, sebetulnya mereka mengikuti apa kata kitabnya. Dan di kitabnya itu ada ayat-ayat seperti itu. Nah, kemungkinan kalau menurut pandangan saya mungkin yang radikal itu mengikuti ada ayat-ayat yang di Al-Quran yang bagian seperti itu, kemungkinan Pak. Oke. Jadi mereka berani melakukannya gitu ya. Jujur awalnya selama saya kecil besar sampai dewasa menjadi muslim, ayat-ayat seperti itu saya nggak pernah tahu. Saya yakin juga Bu Eli juga tadinya nggak tahu ada ayat seperti itu, nggak pernah tahu kita. Tapi akhirnya saya jadi tahu juga. Nah, setelah sekarang dunia informasi terbuka, banyak kritik. Sebenarnya kritik di dunia informasi terbuka itu nggak terhadap kritik terhadap kebenaran ya. Kekristenan juga ada, Islam juga ada. Nah, berhubung saya Islam, saya sering dengar kritik-kritik tentang kebenaran tentang Islam. Tunggu Pak, aku mau tanya nih. Islam itu sebenarnya menurut pandangan Bapak apa sih artinya Islam itu Pak? Islam itu taat, berserah diri dan tunduk. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ini saudara dapat suatu pengajaran yang luar biasa ya, bahwa Islam itu sebetulnya orang yang tunduk kepada Tuhan kepada Allah diri, ya. Jadi kalau orang yang tunduk pastinya kan dia melakukan apa yang diajarkan. Masa Allah itu mengajarkan yang tidak baik, Tuhan itu mengajarkan yang tidak baik, kan tidak mungkin. Betul. Ya kan? Cuman kalau saya lihat banyakkan orang di luar sana itu hanya tahu singkatan gitu Pak. Kalau saya lihat kadang mereka menyebutkan, saya suka tanya apa sih artinya Islam gitu ya. Ya dia menjawabnya seperti singkatan gitu ya Pak. Ini gitu ya. Saya tidak jabarkan di sini ya. Saya percaya memang ada orang-orang yang pengetahuannya mungkin nggak dalam ya tentang arti Islam sendiri ya. Ya mungkin hal ini yang perlu juga kita mengerti, pahami ya. Jadi supaya kita ketika menjadi orang yang di dalam relnya, kita menyampaikannya sesuai dengan apa yang diajarkan. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Kembali ke tadi, saya mencari tahu tentang kebenaran lah. Dari informasi-informasi yang ada di internet. Saya kaget terus terang Bu, banyak ternyata memang benar kata Ibu. Iya. Begitu banyak ayat-ayat yang seperti itu. Seperti itu banyak banget. Antara lain Al-Anfal 12, terus ada beberapa nanti saya coba
bukan gitu. Ajaran untuk membunuh, Ada ya? itu ada kok. Bunuh diri, terus ada semua ya. Ada semua. Jadi kira-kira mereka yang melakukan itu salah nggak sih Pak menurut Bapak? Mereka melakukan ada yang tertulisnya. Itu dia. Menurut aku memang bagi saya ya, kalau suatu ajaran yang bisa menghasilkan umatnya menjadi mesin pembunuh massal manusia, itu kan jadi mesin pembunuh massal manusia kan, teroris itu. Iya. Itu menurut saya ya cukup berbahaya. Artinya untuk mempelajari agama tersebut mungkin harus didampingi oleh ustadz-ustadz yang toleran. Iya. Tapi kan nggak bisa juga, mereka yang toleran juga nggak bisa nyalahkan yang radikal. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya tahu bahwa ayat-ayat radikal tuh ada. Cuma mereka berdalih aja. Bohong kalau nggak berdalih. Mereka tahu. Ustadz-ustadz yang toleran pun sebenarnya tahu. Nah, kita sebagai umat yang belajar Islam nggak tahu, kita apa kata ustadz atau ulama apa aja kata ustadz, kan. iya. Kalau kita dapat ustadz yang toleran, umatnya akan jadi toleran. Kalau kita mendapatkan ustadz yang radikal, umatnya akan menjadi radikal. Karena kedua itu ada. Betul. Ya, jadi ada ya. Ada di Quran, di hadis tuh ada sekali. Gitu. Tergantung kita ingin mencari tahu seperti apa. Nah, dari situ saya goncang terus terang. Saya jujur goncang, kok nih dalam satu kitab banyak ayat-ayat yang seperti itu gitu loh. Meskipun yang radikal yang toleran ngomongnya seperti itu, tapi kan kenyataannya ibu ingat kan di Alkitab dibilang kenali dari istilahnya buahnya tuh. Dari buahnya. Ya, kamu kenali mereka. Iya. Seperti itu. Orang itu ketahuan ya. Buah ajaran seperti apa. Betul. Nah, dari situlah saya, meskipun mereka ngomong itu, tapi buah dari ajarannya kan bisa terlihat dengan nyata, dan itu nggak bisa kita tutup mata kan, seperti itu. Nah, jujur saya waktu itu saya guncang. Tapi terus terang aja, saya nggak mudah begitu saja menjadi pindah keyakinan. Saya minta petunjuk Tuhan. Betul. Gitu. Iya dong, Tuhan juga perlu diuji. Karena Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang bisa diuji, benar nggak? Iya, betul. Bisa diuji dia. Bahkan kalau bisa, saya sering mengajarkan sama orang-orang ya yang suka sharing dengan saya. Udah sekarang lu gini aja, lu tantang aja deh. Iya, betul. Lu kan rajin sholat, ya kan? Terus kalau malam itu namanya apa Pak? Tahajud ya. Udah tantang aja, Tuhan tunjukin aku kalau engkau itu Tuhan yang benar, atau Tuhan yang disembah orang Kristen itu benar, tunjukin aku kebenarannya tuh. Nah, seringkali saya ajak mereka seperti itu Pak. Iya. Dan kembali lagi lawatan Tuhan terjadi terhadap orang itu, sehingga orang itu menerima keselamatan. Ya, jadi nggak sedikit orang yang seringkali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Betul. Jadi kita berhak untuk menantang. Nggak apa-apa, memang betul Pak. Saya tidak mengalami perjumpaan, tapi saya menantang Tuhan. Artinya saya pertanyakan gitu loh. Saya waktu itu pertanyakan gini, kebetulan dalam masa kegalauan itu ada seorang sahabat saya waktu itu sering lah posting-posting di Facebook ayat-ayat Alkitab, tapi belum saya kasih namanya, cuman isi ayatnya aja. Tapi yang teman-teman saya orang Kristen pasti tahu. Dia mulai heran, ini si Bani kan Islam, kok di Facebook sering begitu. Ada apa nih? Ada apa gitu loh. Akhirnya ada salah satu orang sahabat saya, dia penyanyi senior sebenarnya. Ibu Grace Simon, masih kenal? Oh iya, masih suka ketemu. Oh iya? Ya, dalam pelayanan. Ya, Bu Grace kalau ada dan menyaksikan channel Eli Salat, salam sehat untuk Bu Grace. Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan pelayanan Ibu beserta keluarga ya. Dia hebat itu pelayanannya di Bali itu. Iya, betul. Nah, suatu saat saya diundang ke tempatnya Bu Grace. Kebetulan dia rumahnya kan dekat daerah saya, daerah Maruya sana juga. Saya datang dong, pelan-pelan. Ya, dia mulai bertanya itu ya. Bapak datang ke persekutuannya Ibu Grace atau ke tempat Ibu Grace itu atas dorongan seseorang atau bapaknya sendiri? Enggak sendiri. Oh gitu ya. Enggak sendiri. Gitu loh. Saya datang, ngobrol, kakak mau pulang, Bu Grace ngasih lah Alkitab. Iya. Gitu, kasih. Untuk ya dia nggak bilang untuk Kristenan, enggak, cuma untuk kalau ingin tahu, pelajari baca aja gitu. Seperti itu. Udah dong, udah. Tapi jujur Bu, begitu saya baca Alkitab, saya kaget banget loh.
pertama kali saya rasa semua muslim yang belum pernah baca Alkitab, begitu buka Alkitab pasti akan kaget. Kalau memang dia tujuannya untuk mencari kebenaran ya, bukan untuk berdebat atau mencari kesalahan atau untuk menghina atau memojokkan, bukan. Tapi kalau untuk mencari kebenaran atau apa, itu jujur aja Alkitab tuh sebenarnya kalau menurut saya, nggak tahu salah atau bener, rencana Tuhan dari awal dunia dibentuk saat ini dan bagaimana nanti berakhir itu semua ada di Alkitab. Ya, bener sudah ya? direncanakan semua. Master plan Tuhan itu sudah, ya. Ya kasarnya Alkitab itu adalah master plan kehidupan manusia. Ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya dulu tidak pernah tahu bahwa di situ garis keturunan semua lengkap loh. Susunannya Bapak bisa mengenal seperti contoh Yusuf. Yusuf itu istrinya siapa, anaknya siapa, bapaknya siapa, lengkap semua di situ dijabarkan. Semuanya. Ini kawin sama siapa, ini kawin sama siapa, menghasilkan siapa aja. Betul. Kalau dalam agama saya sebelumnya kan sama, Bu Eli juga pasti nggak tahu. Itu kan nggak ada. Di situ saya kaget. Wah ini kok bisa lengkap banget ya, detail lagi. Kalau yang saya tahu Yusuf di keyakinan Bapak itu diekspos kegantengannya Pak. Iya. Sampai ada suatu cerita ada para wanita itu lagi iris-iris bawang katanya gitu ya. Tiba-tiba Nabi Yusuf itu lewat. Nah karena dia terpesona dengan kegantengannya sampai dia keiris tangannya Pak. Oh itu bener banget. Saking gantengnya itu Yusuf ya. Tapi kalau kita di Alkitab itu Yusuf itu seluruhnya dijabarkan lengkap. Betul, lengkap. Sehingga kita mengerti ya cerita Yusuf seperti apa. Iya. Bapak jadi mengerti ya. Betul. Berapa lama Musa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian? Iya. Itu ada di Alkitab. Semua. Bukan berapa lama aja. Melewati desa-desa mana aja itu ada di Alkitab. Lengkap ya. Lengkap. Iya, betul. Gila, saya kaget loh di situ saya. Wah. Ya, saya ini sih nggak sembarangan artinya. Iya. Seperti itu. Kalau bukan firman dari Tuhan atau diinspirasikan oleh firman Tuhan, nggak akan mungkin bisa menggambarkan kehidupan manusia dari zaman Adam sampai berikutnya. Iya. Itu nggak mungkin. Saya kaget. Di situ makin goncang lah saya, Bu. Makin pengen tahu juga gitu ya. Iya, makin tahu. Apalagi saya takjub lah sama isinya Alkitab. Iya. Amat sangat takjub gitu. Seperti itu. Saya goncang ya. Saya minta sama Tuhan. Iya. Tuhan mana saya harus ikutin Alkitab atau Al-Quran? Nah. Gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak dikasih petunjuk tuh. Bangun tidur saya lihat, kok nggak ada petunjuknya nih, nggak ada petunjuknya. Ya udahlah. Makin resah, makin penasaran ya. Saya mulai tetap baca, saya waktu itu baca Alkitab. Kalau saya telitinya mulainya itu dari Perjanjian Baru. Oh gitu. Iya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berhenti di halaman 27 Perjanjian Baru. Halaman 27 saya mau buka, terus kok halaman 30. 28, 29 yang nggak ada. Nggak ada. Sampai saya gini pokoknya udah hampir robek lah. Kucuk gitu. Kemana tuh Pak? Ya saya pikir namanya produksi ya. Kalau kita belajar statistik produksi juga dari 1000 barang atau pasti 100%, pasti ada ya tingkat errornya kan ada 1 atau 2%. Mungkin itu cacat produksi kan. Nah ini ajaibnya begini. Selesai begitu, saya kontaklah lagi Bu Grace. Saya infokan. Ini halaman 28, 29-nya kok nggak ada. Dia juga masa sih? Iya begini. Oke nanti saya ganti yang baru aja dah. Iya. Selesai gitu, saya tetap niat udahlah 28, 29 nanti aja. Begitu dibuka langsung halaman 28 Bu. Luar biasa ya. Padahal dicari tidak ada. Udah mau sampai robek. Begitu selesai itu, saya langsung balik nyantai. Lah ini kok ada halaman 28? 29. Dari situ saya yakin depannya petunjuk yang dikasih Tuhan itulah. Iya. Dari situ. Gitu. Jadi Bapak dari langsung petunjuk Alkitab itu ya? Iya. Baru mulai tergerak. Nah ini dia yang aku cari-cari, ini jawaban gitu ya. Tuhan udah membuktikan, memberi tanda mana yang harus saya ikuti. Iya. Seperti itu. Di samping jujur saya juga memang saat perguncangan itu saya tidak menjadi bertentangan dalam hati nurani saya terhadap beberapa ayat-ayat yang tadi kita singgung itu. Iya. Yang mengajarkan
kekerasan. Waktu kecil juga saya sebenarnya bingung loh Bu, waktu kecil. Iya. Kok kita disuruh membenci Nasrani Yahudi sih? Salahnya apa mereka? Iya. Kenal juga kagak. Emangnya orang Nasrani Yahudi Bener, Pak. nggak ada yang baik sama kita? Itu hikmat Tuhan tuh Pak, Iya. Roh Kudus Pak. Betul. Padahal memang Yesus tuh tidak pernah mengajarkan kebencian. Nggak benar. Yesus itu mengajarkan kasih. Bahkan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, ampuni orang-orang yang bersalah. Bukan itu dia, doakanlah mereka. Doakan lagi. Mereka yang menganiaya kamu, ya kan? Ajaran yang secara manusia nggak masuk akal Nggak ya. masuk akal, dan kita agak berat juga sebagai manusia Iya. sebenarnya. Tapi karena Pak Bani ini diberikan hikmat kepada Tuhan dari kecil sudah tahu ya kok seperti ini gitu ya. Iya. Waktu kecil-kecil kalau saya ikut, saya paling males kalau lagi sholat Jumat. Itu Ustadz isinya ngomongin Yahudi, Nasrani. Dan jujur aja Indonesia juga pasti kan benci sama orang Yahudi. Iya. Hampir iya. orang Indonesia ya kan, karena mayoritas kan Islam. Coba Padahal- tanya sama teman-teman kita orang Islam, benci nggak lo sama Yahudi? Iya. Benci. Kenapa lo benci? Betul. Ya karena ajarannya ditanam dari kecil, Mm-mm. gitu loh. Satu ajaran yang ya itu juga firman Tuhan sih Pak ya. Kamu akan dibenci karena aku tanpa alasan gitu ya. Iya. Jadi memang Yesus sendiri sudah menubuatkan seperti itu gitu. Kamu akan dibenci banyak orang Oleh karena aku, tapi tanpa alasan gitu. Betul. Jadi nggak tahu mereka benci aja bawaannya sama kita gitu Iya, ya. iya, gitu. Tapi sekarang Pak Bani nggak benci dong. Enggak lah. Penuh kasih malah ya. Iya loh. Terus, Apa Pak? mungkin karena kebencian sebagian daripada iman? Harusnya kan enggak ya. Oke, baik saudara, sebentar kita mau lanjut lagi dengan Pak Bani ya. Jangan kemana-mana. Pastinya Elisa Alat Channel terus menemani Anda supaya Anda lebih berpengetahuan mengenal Kristus secara pribadi. Ya, bye. Ya, kembali saudara, hari ini kita akan lanjut tanya jawab ya, bincang-bincang. Semakin penasaran nih kayaknya ya setelah kita mendengar kesaksian Mas Bani ya. Aduh, luar biasa banget. Saya percaya saudara di rumah dimanapun saudara berada menyaksikan tayangan ini pasti penasaran juga. Nah, Mas Bani, Ya, Mas Bani ini kan dari terlahir dari suatu keluarga yang taat sekali ya beragamanya ya. Dan pastinya di dalam kitab yang Mas Bani dulu pahami dan yakini, di situ ada banyak ayat-ayat tertulis tentang Nabi Isa. Nah, saya mau tahu nih pandangan Mas Bani tentang Nabi Isa di dalam kepercayaan Mas Bani itu bagaimana sih? Kita juga mau ngerti gitu loh. ini jujur aja ya, saya rasa hampir semua orang-orang Islam yang lahir dari Islam, kalau kita ikut pengajian, Iya. atau ikut pada salat mereka ceramah, itu sama sekali tidak pernah loh dibahas ayat-ayat tentang Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih itu? Itu Iya, kan nggak ada. Itu kenapa tuh kok mereka nggak mau membahas itu? Apakah ada ketakutan atau apa, Pak? Saya rasa begitu, karena jujur aja kalau kita mau jujur, di Quran itu lebih banyak cerita tentang Isa Al-Masih loh sebenarnya. Oh, banyak Iya. sekali. Banyak sekali. Dan begitu saya coba explore, ya saya kaget. Sangat banyak. Ini beberapa contohnya ya. Kok padahal itu kitab keyakinan Bapak ya, kok Bener. banyak sekali membahas tentang Nabi Isa Betul, Al-Masih. ya saya juga bingung. Ini kitab Al-Quran kan diturunkan oleh Nabi Muhammad gitu kan. Tapi pertanyaan berikutnya, mengapa di Quran sendiri justru lebih banyak kisah tentang Isa Al-Masih? Dia lahir dengan mana, di mana, terus bagaimana? Semakin penasaran Iya. saya nih, Pak. Itu gimana, Pak? Oke, saya explore dan saya temukan banyak begitu. Ini beberapa contohnya, misalkan Isa lahir oleh kuasa Roh Allah, itu ada di QS 21 ayat 91. Terus Isa itu Rasul Allah dan firman-Nya, QS 4 ayat 171. Iya. Terus Isa itu jalan yang lurus supaya diikuti, Az-Zukhruf ya itu ya. Az-Zukhruf 43 ayat 61. Isa pembawa terang supaya diikuti, Waduh, luar itu biasa Az-Zukhruf ya. ayat 63. Iya, Ayat iya, 63 ya, kalau tadi 61 ini 63-nya. Terus Isa mengatakan perkataan yang benar, itu QS 19 itu kalau nggak salah Maryam ayat 24. Iya, iya.
Terus Isa yang berkuasa dunia dan di akhirat. QS 3 ayat 45. Nah sekarang pertanyaan saya, yang berkuasa di dunia kan banyak ya? Iya. Kalau yang berkuasa di akhir pasti hanya satu dong. Satu. Bener kan? Yang berkuasa loh, nggak mungkin yang berkuasa di akhirat tuh lebih dari satu, nggak mungkin. Iya. Nah, Harus satu ya. Iya, dari betul, situ saya mulai berpikir bahwa Isa itu sebenarnya ya diberi kuasa di surga dan di dunia. Seperti itu. Wajihan fi dunya wal akhirat. Iya. Itu Isa Al-Masih. Betul. Wow, dahsyat. Betul. Terus Isa adalah hakim pada akhir zaman. Itu ada di hadis Sahih Muslim. Iya. Nah ini juga ada nih, Isa itu yang awal dan yang akhir. QS 57 ayat 3. Kalau di Alkitab Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Ternyata ada di Al-Qur'an. Ada ternyata. Isa itu yang awal dan yang akhir. QS 57 ayat 3. Iya. Terus juga Taurat dan Injil harus diikuti. Itu ada di QS 568. Al-Maidah. Banyak banget. Ya. Terus banyak sekali loh di sini tuh. Makanya dari sini saya mulai berpikir, oh pantesan ayat-ayat tentang Alkitab tidak pernah dibahas di pengajian ataupun di ceramah-ceramah. Iya. Seolah-olah seperti ditutupi atau gimana ya? Seperti ditutupin gitu kan? Iya. Karena saya juga ingat katanya ya pokoknya Isa itu hanya Nabi Isa yang cukup diimani saja. Sama halnya seperti kita sekarang cukup mengimani kitab-kitab sebelum Quran. Tapi kan sebenarnya kalau kita kritis disuruh imani tapi kita kok nggak boleh baca ya. Makanya padahal saya pernah dengar juga bahwa kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kalau tidak menegakkan Taurat, Injil dan Zabur ya. Zabur, iya. Nah, sedangkan dulu Pak Bani aja nggak pernah baca Injil, tahu. Padahal disuruh baca itu. Betul, semua tuh ngarahnya ke sana sebenarnya. Jadi Bapak sebenarnya bukan orang beragama dulu, nggak dianggap. Iya. Oh, saya kaget. Iya. Dari situ saya baru mulai berpikir, oh pantesan kita nggak boleh baca Injil, Taurat dan Zabur. Iya, betul. Karena di situ sumber kebenarannya ada di situ dan semua detail. Iya kan? Itu Bu. Dari situ justru makin menguatkan saya. Iya. Nah kebetulan untuk para pendengar mungkin masih ada di seberang, ya saran saya bukan harus menjadi Kristen, tapi kalau ingin mencari kebenaran, coba deh cari-cari tentang siapa sih Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Silakan cari sendiri ya Bu ya. Iya, tapi asal betul-betul dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, dan betul-betul mempelajari siapa Isa Al-Masih dan siapa nabi-nabi yang lain. Betul. Pastinya saya percaya Pak, kalau seseorang mau belajar, mau membaca, pasti dia akan pilih yang meyakini dia itu saat dia baca membandingkan, pasti dia akan pilih. Betul. Dan itu pun juga tidak dipaksakan ya, karena kekristenan itu kembali lagi anugerah. Anugerah, nggak bisa dipilih, dipaksakan. Iya. Nggak akan bisa. Betul. Karena percuma menjadi Kristen kalau dipaksa, artinya tidak ada Roh Kudus bersama dia. Iya. Ya, akan sia-sia juga nantinya. Iya. Seperti itu. Karena kekristenan itu bukan agama sih. Iya. Benar nggak Bu? Agama itu tidak menyelamatkan. Betul. Pak. Ya, jadi agama itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Jadi sebetulnya agama itu menuntun manusia supaya hidupnya tidak kacau. Ya. Makanya ada aturan-aturan. Tapi kalau saya lihat ternyata banyak orang-orang beragama yang membuat kacau. Iya, justru karena sentimen terhadap agama tersebut, sehingga terjadilah konflik terhadap mereka yang di luar agamanya. Iya. Dan itu Tuhan tahu, makanya Tuhan sebenarnya di Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Tuhan datang mengajarkan agama apa. Iya. Tidak membawa agama. Dia tahu manusia supaya harus seperti apa, hidup seperti apa, dan mengenali Tuhan yang benar ya. Benar, seperti apa gitu loh. Seperti itu. Jadi dari Bapak mempelajari kitab Bapak yang lama, lalu membaca juga Injil, mengalami perbedaan-perbedaan yang luar biasa ya Pak Bu. ya. Kasarannya
seperti mendapat cahaya terang lah Iya, setelah baca Alkitab. Iya. Karena selama ini pada saat masih Islam kan kasarannya, kalaupun kita bisa baca tidak tahu artinya. Iya. Kalaupun tahu artinya ya paling cuma hafalan, karena kan untuk Iya. menguasai itu harus pasti bahasa Arab. Susah, Pak. Susah. Saya aja orang Jawa, Pak, suruh bahasa Romo Inggil susah, Betul. Pak. Betul. Bagi saya besar di Jakarta Iya. ya. Bagaimana kita mempelajari bahasa orang lain, negara lain, sulit sekali, Pak. Iya. Dan saya yakini kalau Tuhan itu yang maha kuasa, maha besar itu, saya yakin dia tahu segala jenis bahasa. Suku bangsa. Iya, nggak usah itu sebagai contoh. Ya, Yesus, ya. dia setiap datang ketemu satu suku bangsa, Mm-mm. dia berbahasa dengan suku bangsa Di mana dia dia ada. berbicara. Iya. Jadi tidak difokuskan untuk ke satu bahasa. Iya. Dan yang sama sekali sulit ya untuk kita mempelajari itu ya, Pak ya. Betul. Ya itulah ya. Makanya Tuhan Yesus datang untuk memberikan kemudahan, tidak menyulitkan. Benar. Makanya dia bilang, "Marilah kepadaku." Kata mari di sini artinya tidak memaksa. Tidak memaksa, mengajak aja. Mengajak, Nggak Pak. mau ya monggo. Iya, terserah. silakan. Kasarnya gitu. Iya. Gitu. Jadi memang luar biasa ya kalau kita mempelajari Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an. Betul, betul. Jadi semakin banyak membaca semakin pinter, Pak. Betul, makin tahu lah. Semakin tahu. artinya. Lanjut, Pak. Nah, oke, setelah itu saya dibaptis lah Iya. di tahun 2020. Bapak langsung mengambil keputusan waktu itu. Saya mau ikut Ya, Yesus. saya udah yakin. Setelah saya tahu semua pelajarin Iya. dan saya udah minta petunjuk Heeh. mana yang harus ikuti, saya udah yakin. Iya, iya. Makanya saya nggak pernah ragu untuk dibaptis waktu itu. Haleluya, mantap Haleluya. sekali, Pak, luar Iya. biasa. Jadi kita Haleluya. harus ambil langkah ya, Pak ya. Betul. Selanjutnya nanti Tuhan yang menyertai dan Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Iya. Nah, Dan satu hal lagi yang paling kita rasakan setelah kita dibaptis, iya, itu kita hidup seperti ringan, Ibu ya. iya, Ringan dalam artian tidak di bawah ancaman ketakutan atau apa. Kalau dulu kan kita takut. iya. Wah, ini belum sholat, nanti ini, wah ini nanti gini masuk neraka. Wah, ini nanti gini, iya kan? Banyak ancaman-ancaman Iya. seperti itu gitu. Padahal hukumnya wajib ya. Seperti Ternyata itu. saya percaya waktu itu pasti banyak bolongnya nih, Bapak. Pastilah. Padahal hukumnya wajib loh, Pak. Iya, makanya kan Sekali ngeri tidak banget. melakukan Oh, iya. berapa tahun, Pak? Iya, 40 tahun kan. Hukumannya tuh besar, Pak. 6.000, Pak. Iya. Coba dikaliin Kuliah. 6.000 berapa kali Bapak enggak melakukan? Tinggal dikaliin aja. Iya. Itulah agama, Pak ya, Ya, itulah menyusahkan agama. ya. Agama kan seperti undang-undang, Iya, hanya iya. aturan disertai ancaman dan hukuman. Hukuman. Ya, seperti Betul. itu. Iya, tertekan ya. Tertekan. Jadi sekarang Bapak sudah merdeka. Udah mereka, Bu. Karena Yesus. nah, ini satu hal lagi yang saya ambil kesimpulan dalam kekristenan ya. Hmm. Dulu saya sempat bingung. Suksananya, ini haram nggak nih? Nah, Ini wajib nggak nih? Ini sunnah nggak nih? karena belum terbiasa. Belum biasa kan, kok nggak ada gitu-gituan di Iya, ini iya. kan nggak ada, Bu, ya, di kekristenan. Iya, nggak Oh, ada. ini wajib, oh ini haram, oh ini sunnah. Nggak ada. Iya. Tapi sekarang saya udah ngerti Mm-mm. bahwa dalam kekristenan kita dibentuk untuk dewasa rohani. Iya, Kalau kita sudah dewasa dalam rohani, kita tidak perlu lagi dibikin aturan harus Iya. ini, harus apa. Ibarat seperti kayak anak kecil lah. iya. Kalau benar. anak kecil kan belum dewasa, waktu masih kecil kan kita sering dikasih larangan kan. Iya, Begini jangan, ini begini. Jangan main Iya. jauh-jauh. Iya. Nanti begini. Itu kan karena kita belum dewasa. iya, iya. Begitu juga kekristenan. Begitu kita sudah mencapai tingkat dewasa rohani, kita udah nggak perlu lagi, Bu. Iya. Begitu mau haram halal, udah nggak butuh. Kenapa? Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Iya, Itulah Yang- kita sudah mencapai sana. betul. Yang diharamkan itu sebetulnya yang udah dimakan keluar lagi ya. Betul. Itu yang diharamkan. Betul. Atau istilah gini, itu satu. Kedua, misalkan saya pernah nanya, ini boleh nggak? Dia tanya balik, ada dampak positifnya nggak? Saya jawab nggak ada. Kalau nggak ada, buat apa kamu lakukan? Nah, bener kan? Iya, iya. Nah, itulah salah satu bentuk dewasa rohani. Artinya Iya. udah nggak perlu lagi diharamin halal atau apapun. Gitu. Jadi Kita dibentuk ya, jadi tahun berapa Bapak ambil keputusan tahun dibaptis? 2020. 2020. Masih baru ya, Masih Pak? baru, pertengahan tahun Juli 2020. Tentunya pasti masih barat masih berjalan ya. Betul. Titah-titah gitu kan. Betul, Kalau betul. usia anak baru 20, 21, 22, 23. Dia sekitar 3 tahunan, masih balita ya. Iya, betul. Tapi kembali lagi justru iman yang sekecil biji sesawi itulah
ya, yang akan dapat mampu memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Gunung persoalan, pencobaan, masalah yang besar, ya. Iman yang sekarang ini yang sudah dimiliki oleh Pak Bani itu sesuatu yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun baru menerima Yesus, tapi ketika orang itu menerimanya dengan hati yang tulus dan penuh penyerahan diri, pasti Tuhan akan bekerja dahsyat kepada Bapak. Oh, itu benar, bekerja dahsyat secara iman juga, tapi secara di luar lain juga ada yang saya alami, Bu. Iya. Aneh juga, artinya bagi saya itu aneh karena ini adalah benar-benar bukti Tuhan kita itu hidup dan nyata. Amin, Pak. Itu Amin. contohnya misalkan dulu, saya waktu itu pas sangat muda kena flu. Iya. Kena flu. Kalau gerimis dikit, itu pasti saya cari obat flu lah supaya nggak batuk pilek. Dan saya sering kayak pernah waktu itu dulu kan suka bowling, karena suka salah urat. Oh, Salah urat. iya. Jadi setiap berapa bulan itu kalau udah kumat, waduh jalan kayak enak banget. Setelah ibu tahu setelah baptis Yesus hilang semua tuh. Haleluya, wow, mantap. Puji Tuhan ya saudara, Hilang bahwa semua. itu bukti nyata Isa Al-Masih menyembuhkan. Iya. Ya, dia tabib yang ajaib, yang luar biasa. Betul. Saya sekarang kalau kena Mantap. gerimis udah nyantai aja, dulu kena gerimis sedikit pasti flu. Ini juga kalau hati-hati bergerak, kalau ini salah gerak lagi, kumat lagi. Karena Pak, kita diberikan kuasa ya. Iya. Ketika kita menerima Yesus, kita ini diberikan kuasa. Jadi Betul. kita mudah sekali untuk menyembuhkan diri kita sendiri, menumpangkan tangan atas Asal yang kita sakit. dengan iman yang kuat ya. Ya, Seperti itu. luar biasa. Wah, saya percaya Pak Bani ini banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan ya. Itu Banyak. tadi sakit ya. Iya. Apalagi Pak, mungkin bisa 2-3 Pekerjaan. pekerjaan. Ya, saya itu dalam kondisi nggak ada susah kerja. Tiba-tiba saya nggak tahu, kayak ada suara lah suruh kontak orang ini, namanya ya orang ini gitu. Iya. Nomor telepon saya nggak punya, tapi orang itu pernah sekantor sama saya. Waktu sekantor dulu, saya bukan deket sama dia loh, jauh. Hari saya dapat nomor teleponnya, saya kontak, saya ngomong, suruh ketemu. Dia kan tinggal di Bandung. Tadinya saya mau ke Bandung, nggak usah saya ke Jakarta. Saya ngomong terus terang butuh kerjaan. Waktu itu saya lagi parah, nggak ada kerja sama sekali. Iya. Begitu ketemu, langsung dapat kerja, langsung kerja sama dia. Puji Tuhan ya, Iya, loh. puji Tuhan. Aneh. Banyak lah keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan lah. Kalau nggak aneh bukan Tuhan namanya. Cuman emang, Apa yang nggak pernah kita pikir ya Pak. cuman ibu bener nggak? Hmm. Kadang Tuhan sering membuat kita was-was. Iya, saya Kita udah- alamin Pak. Iya kan, wah Iya. ini gimana nih, kata ada duit atau kita, oh Tuhan kan nih. Tapi pada saatnya, ada. Terus, Amin bener Pak, betul sekali ya. Kita dibikin deg-degan, sarseran sama iya, Tuhan. sarseran. Ini ngeri-ngeri sedap memang Pak. Tapi disitulah kita betul-betul iman kita tuh dinyatakan ya disitulah Pak Nih ya. Bu, saya pernah mau pelayanan ke Bali. Hmm. Mau ke pelayanan ke Bali, pesawat, hotel udah disediakan, free, Iya. tinggal ikut. Tapi waktu itu saya nggak ada duit. Tetap dong uang taksi, Iya. uang ngopi, kasar gitu harus ada dong. Saya nggak ada duit sama sekali, sampai malam jam tengah malam saya ngelamun. Wah, kalau nggak ada duit, kalau ngomong saya batalin pasti orang itu marah karena udah nyediain tiket sama hotel kan. Mau ke Bali. Iya. Begitu bangun pagi-pagi ya, saya cek WA, ada WA temen transfer duit saya loh 4 juta, 4 juta, orang kecil. Puji Tuhan. Padahal orang itu nggak tahu kalau saya mau pelayanan ke Bali. Iya, iya. Itu Tuhan menggerakkan. Pasti, Pak Ibu Eli juga pasti sering Dia lah. kan tahu ya apa yang kita perlukan. Jangankan kita ucapkan di hati saja, Tuhan tahu. Dan lalu Tuhan menggerakkan seseorang untuk mengirim berkat ya. Malaikat kat kirim berkat. Iya. Anak gue tuh lagi butuh gitu. Betul, sering waktu itu Betul, ada betul. waktu itu mau pelayanan ke satu daerah, nggak ada duit. Ada yang transfer 2 juta. Intinya ketika kita untuk menyenangkan hati Tuhan ya, Iya. berbuat sesuatu untuk pelayanan bukan untuk diri kita sendiri, Tuhan tahu. Betul. Ya. Pasti Dia sediakan bagi kita. Kalau burung di udara Dia pelihara, apalah lagi kita manusia ya. Asalkan kita untuk menyenangkan hati Bapa di surga, dan Dia sudah pasti tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, itu pun saya alami ya, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa ya.
kalau dibilang tidak masuk akal, ya memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan Tuhan. Makanya dia dibilang melampaui segala akal, ya. Kasihnya juga lebih dari segalanya, karena dia Tuhan yang hidup. Setuju. Ya. Setuju. Jadi ketika Pak Bani sekarang sudah hidup dalam Tuhan, apa yang dirasakan nih Pak selain merdeka, apalagi nih kira-kira? Satu sih, kita jadi ingin melayani Tuhan gitu. Amin. Ada semangat ya? Iya. Ada semangat untuk memberitakan gitu. Betul, ya? makanya saya justru heran. Ini maaf kata ya. Iya. Banyak orang yang terlahir dari Kristen sana. Iya. Kok saya lihat biasa-biasa aja gitu loh. Kita jadi gregetan. Iya, betul. Iya. Betul. Karena menjadi Kristen itu bukan hal yang biasa, itu Iya. hal yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi kalau ada orang Kristen yang santai-santai, gitu. biasa, nggak ada semangat melayani, Biasa aja, nggak ada semangat datang kepada Tuhan. Itu kalau saudara saya bilang keter laluan tuh Pak. Iya, mereka merasa bahwa oh saya udah ke gereja, udah baca Alkitab udah cukup. Padahal menurut saya enggak, kurang. Iya. Ya kan kita nggak disuruh seperti itu. Kita harus melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Iya. Itu loh sebenarnya. Menghasilkan buah-buah pertobatan. Betul. Ya? Kalau kita tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia saudara ya, ditebang. Jadi Tuhan inginkan hasil dari pertobatan kita ya. Iya. Ada Betul. semangat untuk melayani luar biasa ya. Betul. Pak Bani ini. Betul. Saudaraku dukung terus dalam doa ya. Ketika saudara kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia merasakan sesuatu yang diubahkan. Dan ada sesuatu keinginan untuk memberitakan kabar baik ya, sebagai kepanjangan Tuhan ya, sebagai alat. Dia rindu sekali. Mari kita dukung dalam doa. Dukung kalau saudara diberkati, boleh saudara memberkati Pak Bani. Boleh nanti saudara mungkin share, saya ada di sini juga nomor rekening pelayanan kami, karena kami di sini juga melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi ya. Kalau bukan kita lagi siapa ya. Mungkin saudara terbeban untuk pelayanan Pak Bani bersama teman-teman mungkin ya Pak ke daerah-daerah. Saudara bisa memberikan berkat di layar channel Elisalat, ada di situ. Nanti biar saya sampaikan, dan itu juga untuk semua pelayanan pekerjaan Tuhan. Betul. Ya, saya secara pribadi bangga Pak. Iya. Bangga, apalagi Yesus. Oh, pastilah. Dan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan saya percaya ketika Pak Bani bertobat, ibu, bapak, mungkin saudara-saudara pasti diselamatkan juga ya. Amin. Karena itu kerinduan Bapak kan, untuk supaya mereka menerima juru selamat. Betul. Dan Tuhan tuh justru tidak menginginkan manusia masuk neraka, benar Iya, ya? betul. Dia justru ingin menyelamatkan manusia. Makanya kalau ada manusia yang menolak, ya artinya menolak keselamatan kan? Iya. Seperti itu. Karena kita hidup perlu juru selamat. Betul. Kalau kita nggak punya juru selamat, siapa yang akan menyelamatkan Itu kita? satu. Ya kan? Kedua, kalau kita pakai logika, surga itu kudus atau suci. Iya. Manusia ada setitik dosa pun udah nggak suci lagi, dong nggak kudus lagi. Iya. Sementara kudus itu harus suci. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada kan? Nggak ada Pak. Pertanyaan kedua, apakah bisa manusia menebus dosanya sendiri? Tidak bisa. Nggak bisa. Selama hidupnya dia pasti akan terus berbuat dosa, even meskipun ibadahnya, suatu saat dia ibadah, pasti 1-2 hari akan berbuat dosa. Dan dosa dalam kekristenan tidak mengenal kecil besar, setitik pun itu sudah dianggap dosa. Ya, udah nggak kudus. Betul. Nah, karena siapa yang bisa menebus dosa kita? Hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Betul, dan dia tahu itu, makanya dia turun dalam bentuk wujud manusia sempurna. Iya. Bukan, saya gini Pak, ada teman saya bertanya gini, Yesus tuh bodoh ya katanya, mau-mauan dia mati di kayu salib. Saya bilang gini, Yesus itu berkuasa ya saudara. Kalau dia tidak punya kasih ya, tidak punya kasih kepada umat manusia, dia memberikan kuasanya itu bisa saja dia, orang yang menyalibkan dia, Tuhan bisa berkata, jadi monyet loh,
jadi monyet semua. Iya. Tapi Tuhan tidak seperti itu, ya. Karena berwujud kasihnya Tuhan berikan kepada kita, makanya dia rela mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa saudara dan saya. Bukan dia bodoh gitu ya. Betul. Jadi saudaraku yang kekasih, pahami kekristenan itu bukan secara kulit. Dan kenapa Yesus lakukan itu? Saudara perlu pahami itu. Dan saya melihat tidak ada Tuhan, tidak ada nabi yang mau berkorban untuk dirinya, untuk orang lain, ya, selain Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, saya mengajak pahami bahwa kembali lagi iman Kristen itu bukan suatu disuruh-suruh atau dipaksa, tetapi itu anugerah. Kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan itu anugerah yang luar biasa, ya. Ada orang sudah mendengar kesaksian banyak orang, sudah keluar masuk gereja, sudah diinjilin, ya, tapi hatinya tetap belum terbuka. Ya itu kita nggak boleh marah, karena itu pilihan, kekristenan itu pilihan, ya. Jadi saudara, di sini jangan meremehkan Yesus. Kalau saudara meremehkan Yesus, ingat ujung-ujungnya dibaptis. Benar, itu betul. Ada cerita, Pak. Iya, kejadian-kejadian yang aneh. Lah saya waktu itu pas, ini cerita juga ya, Desember menjelang tahun baru 2020, Desember, saya diundang dong teman ke acara Natalan. Iya. Di mobil saya putar lagu Natal. Teman saya kan saya baca orang Islam, dia bilang kalau jadi Kristen lah. Saya ngomong ini amit-amit saya jadi orang Kristen. Itu Desember 2019 menjelang 2020. Desembernya tuh. Iya. Julinya saya dibaptis loh. Makanya jangan main-main ya. Kalau emang masih belum percaya nggak apa-apa, cuman jangan satu menghina atau apa. Tidak boleh. Tidak boleh, karena kita belum tahu loh. Anggaplah mereka belum tahu. Misalkan nanti kalian meninggal atau apa, ternyata Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya, betul. Kan, misalkan seperti itu. Jadi bagian kita ya mengabarkan aja. Mengabarkan, memberitakan, dan kita juga tidak boleh memaksakan, ya. Karena itu anugerah dan Kristen itu pilihan. Kalau kita nggak dipilih Tuhan, nggak bisa saudara terima Yesus Kristus. Ya, saya percaya Pak Bani seperti tadi dia saksikan, nggak pernah terpikir jadi orang Kristen, ya, haram, ya, najis, amit-amit. Iya. Tapi pada ending kehidupannya, saudara bisa lihat, ya, itulah sesuatu yang unik. Kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada yang bisa menghalangi, ya, mau bentuk apapun, tidak ada yang bisa menyanggahnya, karena Tuhan penuh kasih. Ya, baik, saudara, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Bani untuk menguatkan iman kita semua nih. Terakhir kali aja, ya. Kan di agama yang seberang bilang katanya misalkan itu Yesus nggak disalib atau apa. Sekarang untuk membuktikan gampang kok. Ya. Kita tutup Al-Quran, kita tutup Alkitab. Ya. Kita cari dari sumber lain. Bener nggak peristiwa itu ada? Itu tercatat oleh para sejarawan-sejarawan di luar kekristenan maupun di luar Yahudi. Tercatat pada saat Yesus disalib, itu ada di catatan sejarah. Langit mendadak gelap, terus gempa bumi di banyak tempat. Itu bukan di Alkitab, nggak ada di catatan sejarah itu. Justru catatan sejarah. Jadi untuk mencari kebenaran, kita tutup apa yang kita yakini dan apa yang akan kita imani, tutup aja dulu. Terus kita cari bukti yang dari bukti lain. Dari situ nanti kita akan tahu, karena gimana pun sejarah itu nggak bisa dibohongin, itu adalah catatan. Iya kan? Tertulis, dan itu juga bukti-bukti. Ada orang yang menulisnya, mencatat gitu. Iya. Jadi intinya saudara juga harus belajar. Betul. Harus pinter. Jangan sering belajar menghakimi saja, ya, itu tidak boleh. Tapi saudara harus belajar. Belajar akan diri saudara, pahami sudah sejauh mana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan sudah sejauh apa kita buat sesuatu buat Tuhan, ya. Baik saudaraku yang kekasih, channel Eli Salat mau mengakhiri bincang-bincang dengan Pak Bani pada saat ini, ya. Kiranya apa yang sudah disampaikan, kalau ingin jauh lebih mengenal lagi, saudara bisa datang dalam persekutuan Eli Salat, ya. Mungkin saudara bisa menghubungi saya atau sekretaris saya, ya, di nomor telepon yang sudah ada di YouTube.
Dan saudara, pastikan orang-orang yang sudah di dalam Tuhan tetap punya komitmen, sekali Yesus tetap Yesus, ya, tetap kuat. Mau pengajaran apapun, kalau ajaran itu masih di dalam kebenaran Injil Yesus Kristus Tuhan, ya, silakan. Tapi kalau sudah di luar itu, saudara perlu bertanya dan saudara harus dipertanyakan juga, ya, supaya Anda tidak tersesat. Ya, makanya supaya kita tidak tersesat, kita butuh gembala yang baik, karena ini kita domba-domba yang punya keterbatasan, harus digembalakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap sehat, salam damai sejahtera selalu, tetap semangat dan tetap cinta Yesus. Yesus selamanya. Haleluya. Tuhan berkati.